سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para habaib, para alim ulama, para pejabat pemerintah, tetuha masyarakat, serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam niat yang sama, tujuan yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dan selalu meminta segala permasalahan kita diselesaikan, dilancarkan di dalam berkah dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kembali memohon kepada Allah, semoga salawat dan salam selalu ditambah-tambah oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib, para alim ulama, pejabat pemerintah, dan semua jamaah yang berhadir pada malam hari ini. Kita sebagai manusia hendaklah menyadari sesadar-sadarnya, sehebat apapun kita tidak bisa lepas daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang telah punya ilmu, bahkan memiliki pengalaman, tidak akan bisa memastikan dengan ilmu dan pengalamannya semua terwujud menjadi kenyataan. Pedagang dengan keilmuan bahkan dengan pengalamannya tidak akan bisa memastikan kalau dia dengan caranya dan ilmunya berdagang bahwa dia akan pasti sukses dan berhasil. Begitu juga dokter dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang kita manusia lupa dan tidak sadar karena merasa punya ilmu dan pengalaman, bahkan seperti memastikan kalau saya berdagang seperti ini sesuai ilmu dan pengalaman saya pasti sukses dan berhasil. Kalau saya mengobati orang seperti ini dengan obat dan pengalaman yang saya miliki pasti sembuh dan berhasil. Mereka lupa, mereka tidak sadar kalau Allah bilang tidak, apa mau dikata. Bahkan ketika orang-orang merencanakan jahat kepada seseorang yang lain dengan ilmu dan pengalaman yang dia miliki, dia harus sadar ketika Allah bilang tidak, siapa yang bisa menolong. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau hijrah, mereka orang kafir dengan keilmuan, keahlian dan pengalaman mereka memang terbukti mereka telah menemukan jejak akhir kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang sedikit lagi waktu, seandainya mereka mau menunduk, terlihatlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Benar, mereka punya keahlian, mereka punya orang yang mengetahui bekas jejak kaki orang yang melangkah. Mereka tahu arah kemana Rasulullah bersembunyi, diakui. Tapi mereka lupa bahwa sehebat apapun mereka, sealim apapun mereka, kalau Allah bilang tidak, apa mau dikata. Allah pun menurunkan bala tentara menolong Sayyidina wa Habibina Muhammad hanya dengan sarang laba-laba dan burung dara. Ini yang harus kita sadari semua. Hai para pedagang,
Jangan pernah berkata pasti. Walaupun kalian mungkin seorang yang telah punya ilmu, keahlian, dan pengalaman. Maaf, sedikit-sedikit ulun bahasa Banjar lah. Jadi kalau mungkin ada habaib yang kurang mengerti, ulun minta ampun, minta ridho. Ya Habib, bebinian nang bungas-bungas, yang kadang-kadang bukan hanya laki-laki nang tecengang kucing aja singgah. Lalu modelnya dengan keadaan dan pengalaman yang dia miliki, dengan sombongnya dia berkata, kalau kayak seorang nejar siapa nak ada handak. Apakah itu semua kepastian? Apakah itu bisa memastikan? Kalau Allah bilang tidak, siapa yang bisa membantu? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka malam hari ini kita berkumpul di sini agar kita sadar ada Allah, agar kita merasa bahwa kita nggak bisa lepas daripada pertolongannya Allah. Hanya kita angkat tangan agar kita hidup tidak berputus asa. Mungkin yang datang malam ini ada masalah keluarga yang belum terselesaikan, ada masalah anak yang kadang-kadang semakin ditegur semakin nakal, disuruh besetop, meminum obat-obat terlarang malah menjadi pengedar, disuruh ampih melacur malah jadi germo. Artinya bertambah nakal, bertambah jahat. Cukup dengan mengangkat tangan, artinya kita punya harapan. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun logika menjawab tidak mungkin, tapi Allah punya segala-galanya. Angkat tangan di tengah malam atau di siang hari. Saat kita mengangkat tangan, hilanglah keputusasaan. Bicara dan ngomong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dipinta, bilang sama Allah. Kita kadang-kadang sebagai manusia yang jahil dan lalai, lupa dengan Allah. Bahkan kadang-kadang keputusasaan datang. Berapa banyak orang nang asalnya tadi sugih, gara-gara bangkrut hendak bunuh diri, nak betajun mulai pucuk masjid. Berapa banyak, maaf, orang yang umpat pilkada, gara-gara kada terpilih setrok. Artinya rasa putus asa hadir, rasa tidak ada harapan itu hadir. Harusnya angkat tangan, minta kepada Allah. Kalau Allah kun fayakun. Cuma satu masalah yang harus kita pelajari setelah itu, berdoa, berusaha, tapi satu yang harus kita ingat, kalau Allah belum kabulkan, jangan pernah emosi dan marah, jangan pernah berpikir negatif. Jar orang Banjar, jangan maanggap. Ya Allah, anak ulun nakal ya Allah, tiap malam minum jinet. Ya Allah, ya Allah, laki ulun kada sing bulikan, sekalinya dapat kabar ulun ninya kawin pulang. Ya Allah, ulun serahkan segalanya kepadamu ya Allah. Berikan yang terbaik buat anak dan suami ulun, berikan yang terbagus, yang terbaik jalan keluarnya. Sehari ditunggu belum kabul, 2 hari belum kabul, 3 hari belum kabul. Jangan suudzon sama Allah, selalu berpikiran positif. Ini pelengkap dari doa. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kalau kada dikabulakan, patah hati, patah semangat. Unda tuhok sudah berdoa aja, sembahyang duha aja unda sudah 15 tahun, sugihnya kada, ketaraan ayam tasanda akan. Jadi unda kayak ini sudah ampih aja berduha.
Ustaz Tuan Guru sakok sembahyang duha tuh amalan sugih. Putus asa. Bahkan kadang-kadang saking jahat pikiran hatinya, ngomongnya pun jahat. Tuhan turun sini. Tuhan ditantang kelahi. Tuhan pian kada adil nang kada sing sembahyangan sugih, nang sembahyang kenapa miskin. Pikir Tuhan naik. Tuhan ditantang. Nah, malam ini kita kembali menyadari, hilangkan segala kesombongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita semua dalam segala permasalahan, terutama nanti ada pilkada dan segala masalah yang lain, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dengan berkat Habib yang hadir alhamdulillah pada malam hari ini, beliau maaf Bib, adalah seorang ulama, seorang Habib yang pernah sudah dibilang oleh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Sayyid Amin Qutbi. Saat Sayyid Amin Qutbi belum pernah beliau ketemu dengan Habib, Sayyid Amin Qutbi dengan kasab dan firasatnya berkata, nanti di Indonesia akan ada seorang Habib yang memimpin tarekah dan dengan dia tarekat akan maju. Disebut oleh Sayyid Amin Qutbi, beliau adalah Habib Lutf. Afwan ya Habib. Maka dari karena itu keberuntungan bagi kita dengan kehadiran beliau di sini, dengan kedatangan beliau di sini, terutama Kalimantan Selatan, kita dapat curahan rahmat, dapat curahan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pilkada tahun ini aman, damai, tidak ada terjadi permasalahan apapun. Karena kalau sudah pilkada kada damai, kada aman, nang bekawinan kada rami, nang beselamatan kada rami, tumbur bekelahian gara-gara becucukan, nang dicucuk gambar wara bakalahi iya. Dan kita doakan mudah-mudahan Kalimantan Selatan di bawah naungan ridha dan rahmat Allah, Allah lahirkan pemimpin yang menaungi Kalimantan Selatan. Amin. Yang memberikan Kalimantan Selatan kalsel kalian selamat. Mudah-mudahan kita semua mohon kepada Allah, semoga doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sebagai penutup daripada tausiah ulun malam ini, mudah-mudahan ulun kita semua sadar ada Tuhan. Jangan pernah sombong walaupun punya ilmu, keahlian dan pengalaman. Karena kalau Allah bilang tidak, apa mau dikata? Walaupun tidak ada kesempatan, berobat sudah kesana kemari, bahkan dokter bilang saya angkat tangan, tak mungkin lagi Anda sembuh dari penyakit ini. Jangan putus asa, ada Tuhan, angkat tangan. Walaupun semua orang sudah mengatakan pian ini dikira menunggu harinya aja lagi, layar sudah tinggal jeonnya aja lagi. Jangan putus asa. Ketika anak semakin hari semakin bertambah nakal, ketika masalah semakin hari semakin bertambah, jangan putus asa, angkat tangan, ada Tuhan, ada Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulun, bermanfaat bagi kita semua, bahwa hidup jangan putus asa, hidup harus semangat. Sebagai penutup daripada penutup, dokter pun bilang orang bisa sembuh asal ada semangat. Orang bisa sembuh asal ada semangat. Bahkan kadang-kadang dokter bilang di penghabisan pengobatan, Bapak tinggal semangat Bapak aja lagi. Insya Allah kalau Bapak semangat, Bapak sembuh. Mudah-mudahan kita semangat, mudah-mudahan kita selalu berharap, mudah-mudahan kita tidak putus asa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ampun maaf ridha kalau ulun ada kesalahan, kekurangan dalam tausiah ini, terutama kepada Al-Habib
yang mulia. Ampun maaf, ampun ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi